Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kalian memahami penjelasan materi dari Ibu mengenai bioteknologi, selanjutnya kalian akan melakukan praktikum secara virtual lab mengenai submateri dari bioteknologi itu sendiri, yaitu tentang cloning tikus. Nah, sebelumnya kalian download terlebih dahulu ya ELKPD yang telah Ibu kirimkan di grup tadi. Oke, nah LKPD ini dikerjakan secara individu dan praktikumnya juga dikerjakan secara individu, langsung bisa menggunakan laptop ataupun handphone kalian masing-masing. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran praktikum kali ini, Ibu harap kalian sebagai peserta didik mampu memahami konsep cloning dan teknik cloning pada tikus. Peserta didik juga mampu merancang dan menjalankan eksperimen virtual untuk memahami proses cloning pada tikus. Dan terakhir, Ibu harap kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning pada tikus. Selanjutnya, kalian bisa buka link yang telah Ibu kirimkan di grup tadi, atau kalian bisa langsung buka Google Chrome di laptop atau handphone masing-masing. Lalu kalian bisa ketik https://genetic.uta.edu/contact/cloning/click and clone. Nah, lalu bisa kalian muncul ini ya, klik nah, jika di laptop kalian belum muncul seperti ini, kalian bisa mendownload terlebih dahulu Adobe Player di laptop masing-masing. Nah, jika sudah, akan muncul halaman seperti ini. Jadi kalian bisa langsung saja. Di sini juga ada home-nya. Jadi langsung saja, tidak usah mengklik home, langsung ke ini. Klik tikus yang ada di sini. Nah, gambar tikus ini yang bernama Mimi. Klik saja. Nah, selanjutnya akan muncul gambar 3 tikus dengan warna coklat yang diberi nama Mimi, warna hitam yang diberi nama Megdo, dan warna putih yang diberi nama Momi. Nah, selain itu, di sini juga disebutkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum virtual ini. Yang pertama ada mikroskop, kedua ada cawan Petri, ketiga ada pipet, dan blueblanc pipet, dan yang keempatnya itu ada cairan yang akan digunakan dalam proses cloning. Selanjutnya kalian bisa klik yang ada Let's Clone Mimi untuk memulai praktikum. Tunggu sampai beberapa tahapan akan digunakan dalam praktikum muncul seperti ya. Nah, di sini ada 6 tahapan yang akan digunakan sebagai acuan untuk memulai proses cloning tikus. Yang pertama itu ada proses isolasi donor sel dari tikus yang bernama Mimi, tikus coklat, dengan tikus yang berwarna hitam yang diberi nama tikus Megdo. Nah, yang pertama itu kalian klik sel somatik dari tikus Mimi, kemudian pindahkan ke cawan Petri 1. Selanjutnya, kalian pindahkan juga sel telur dari tikus Megdo ke cawan Petri 2. Nah, akan muncul tahap kedua. Tahap keduanya, kalian bisa letakkan di mikroskop
sel telur dulu. Untuk diambil inti selnya menggunakan bloom pipet dan pipet. Nah, bloom pipetnya kalian seret dulu. Lalu pipetnya untuk masuk ke pipet semua inti sel dari sel telur. Jadi, nah, tahap ketiga, telur yang telah diambil inti selnya kalian letakkan ke cawan Petri yang kosong dan kemudian sel somatik juga kalian letakkan ke cawan Petri bersamaan dengan sel telur tadi. Nah, setelah kalian meletakkan sel telur dan sel somatisnya, kalian letakkan cawan Petri ke mikroskop. Nah, pada tahap transfer sel itu yang pertama kalian seret blue pipet pada sel somatis untuk mengambil inti sel somatisnya, lalu dipindahkan ke sel telur, inti sel somatis tadi. Dan tunggu sel telur dan sel somatis yang telah disatukan Nah, selanjutnya kalian klik proses tab. Nah, kemudian ditetesi dengan cairan penstimulasi sel sehingga berkembang menjadi modula vaskular. Nah, jadi cairan ini berguna untuk membantu perkembangan dalam perkembangan sel untuk menjadi modula vaskular. Setelah berkembang, setelah tadi menunggu waktu medula vaskular ini berkembang, kalian klik proses to next step. Selanjutnya, nah di sini ada tikus yang bernama mumi atau tikus putih untuk sebagai induk tikus yang akan sebagai penyimpan medula sel ini yang telah digabungkan tadi. Nah, zigot ini kemudian dimasukkan kepada kepada tikus mumi. Yang berperan sebagai ibu. Tunggu hingga janin berkembang. Klik tikus mumi untuk melihat anak tikus. Nah, di sini kalian bisa pikirkan hasil dari persilangan antara tikus tadi yang telah dijadikan cloning. Nah, hasil tikusnya itu, anak tikusnya itu akan berwarna apa? Nah, bisa. Nah, setelah kalian menentukan warna dari anak tikus ini, ini bisa kalian tulis atau ketik di tabel hasil pengamatan. Nah, di situ kan ada hewan cloningnya itu tikus. Nah, warna hewan sebelum dilakukan cloningnya itu warna tikusnya tadi sebelum dilakukan cloning warna apa saja. Nah, ingat-ingat lagi ya, atau bisa kalian ulangi kembali praktikum ini, atau ya ingat-ingat lagi, sebaiknya ingat-ingat lagi. Nah, di tabel yang ketiga itu kalian itu isi dari hasil dari cloning terakhir, induk
tikus yang berperan sebagai ibu, yaitu induk tikus momi itu melahirkan tikus berwarna apa. Nah, hasilnya kalian tulis ya tikusnya warna apa. Nah, selanjutnya kalian juga isi pada LKPD-nya itu apakah hasil pengamatan kalian ini sesuai dengan hipotesis yang sebelum melakukan praktikum virtual lab tadi, sebelum kalian melakukan tahap-tahapan 1-5 tadi, kan kalian telah membuat hipotesisnya, ya. Nah, itu apakah sesuai dengan hasil dari eksperimen atau praktikum terakhirnya. Nah, selanjutnya dievaluasi juga, kalian sebutkan nama cairan yang membantu dalam eksperimen cloning tikus beserta kegunaannya. Nah, tadi kan ada cairan yang digunakan, cairan penstimulus sel yang digunakan untuk membantu praktikum cloning ini. Itu tuh kegunaan secara spesifik dari cairan itu sebagai apa dalam proses cloning. Nah, kalian bisa ingat-ingat lagi ya di tahap keempat tadi, tahap virtual lab keempat. Dan cari juga nama cairan yang biasa digunakan dalam proses cloning tadi. Nah, selanjutnya juga kalian diminta untuk mengisi evaluasi berdasarkan data pengamatan, jelaskan proses perubahan yang terjadi pada eksperimen cloning. Nah, bisa kalian jabarkan proses perubahannya apa saja, sebutkan, terus ya dijabarkan saja yang kalian pahami proses-prosesnya setelah melakukan di praktikum virtual lab ini. Nah, selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil cloning tikus ini? Tikus 3 ini tuh faktor apa saja gitu yang mempengaruhinya. Setelah selesai kalian mengisi data hasil pengamatan dan pertanyaan-pertanyaan evaluasi di lembaran LKPD, kalian juga diminta untuk menyimpulkan hasil dari praktikum virtual lab hari ini mengenai cloning. Nah, dengan bahasa sendiri ya, simpulkan dengan baik dan kalian juga dalam kesimpulan itu bisa mencantumkan hasil terakhir dari cloning tikus Mimi, Megdo, kemudian yang terakhir itu sebagai ibu sebagai ibu yang terakhirnya itu tikus Mimi. Nah, hasilnya bisa kalian cantumkan juga ya. Nah, setelah kalian mengisi LKPD-nya, bisa kalian kirimkan LKPD bentuk PDF ke Google Classroom ya. Pastikan juga kalian sudah masuk ya ke Google Classroom yang telah Ibu buat. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini praktikum pembelajaran hari ini. Semoga materi bioteknologi dan praktikum virtual lab tentang cloning ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah wawasan kalian. Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.